Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Gimana kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan film petualangan yang berjudul Journey to the Center of the Earth. Film ini bercerita tentang petualangan 3 orang yang nggak sengaja terjebak di dalam gunung berapi dan berhasil menemukan tempat rahasia yang nggak banyak diketahui orang. Oke, langsung aja saya mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Adegan film ini dimulai dengan seorang pria yang bernama Max Anderson yang sedang kabur dari kejaran seekor dinosaurus di sebuah gunung berapi. Tapi sayangnya pelarian Max harus berakhir saat ia gagal melompati kawah panas sambil meneriakkan nama adiknya yang bernama Trevor Anderson. Ternyata kejadian tersebut merupakan sebuah mimpi buruk yang dialami oleh Trevor. Jadi ceritanya Max dan Trevor ini adalah peneliti gunung berapi sekaligus dosen vulkanologi di sebuah universitas. Lalu saat Trevor di laboratorium, seorang temannya mengatakan kalau universitas akan menutup lab mereka karena Max telah dinyatakan hilang sejak 10 tahun yang lalu dan sampai sekarang teori Max tentang gunung berapi tidak pernah terbukti. Tentu saja hal tersebut membuat Trevor sangat kecewa karena usahanya dan Max selama ini terlihat sia-sia. Kemudian saat Trevor tiba di rumah, istri Max yang bernama Elizabeth datang untuk menitipkan anaknya sekaligus keponakan Trevor yang bernama Sean selama 10 hari. Elizabeth juga memberikan barang-barang peninggalan milik suaminya pada Trevor sebelum ia pergi meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Trevor yang penasaran dengan barang-barang peninggalan Max menemukan sebuah buku karangan Jules Verne yang berjudul A Journey to the Center of the Earth yang sangat menginspirasi hidup Max. Di dalam buku tersebut juga terdapat catatan tulisan tangan Max tentang informasi dari beberapa gunung berapi. Saat itu juga Trevor langsung mengajak Sean ke labnya di universitas untuk mengecek data suhu setiap gunung berapi yang mereka pasangi sensor. Ternyata suhu di setiap gunung berapi pada hari ini hampir sama dengan tulisan Max 10 tahun yang lalu. Di sana, Sean nggak sengaja melihat satu sensor gunung berapi yang tiba-tiba aktif. Padahal Trevor sangat ingat kalau sensornya hanya mendeteksi 3 gunung berapi. Saat tiba di rumah, Trevor memutuskan untuk memulangkan keponakannya kembali ke Kanada dan bergegas pergi untuk meneliti gunung berapi yang tiba-tiba aktif di daerah Islandia. Tapi karena Sean ngotot untuk ikut pergi bersama pamannya, akhirnya Trevor terpaksa mengajaknya ikut ke Islandia. Lalu saat di dalam pesawat, Trevor berusaha memecahkan teka-teki dari Max dan dapat dengan mudah dibaca oleh Sean yang bertuliskan Sigurbjörn Asgeirsson. Menurut informasi yang didapat dari Mbah Google, Sigurbjörn Asgeirsson adalah seorang peneliti gunung berapi yang berasal dari Islandia. Kemudian saat tiba di Islandia, mereka berdua bermaksud mencari sebuah institut vulkanologi yang didirikan oleh Sigurbjörn Asgeirsson bermodalkan mobil dan sebuah peta. Akhirnya mereka tiba di sebuah rumah dan bertemu dengan seorang wanita bernama Hannah yang merupakan anak dari Sigurbjörn Asgeirsson. Hannah sedikit bercerita kalau sang ayah sudah meninggal dan institutnya juga sudah tutup karena tidak pernah membuahkan hasil pada penelitiannya. Kemudian saat di dalam rumah, Trevor memperlihatkan sebuah buku milik Max yang sudah pernah dilihat oleh Hannah sebelumnya. Hannah juga memperlihatkan buku yang sama milik ayahnya yang juga berisi beberapa simbol yang juga tertulis di buku milik Max. Lalu Trevor menjelaskan kalau ia harus menemukan sensor seismiknya di sebuah gunung berapi di daerah Islandia. Akhirnya Hannah setuju untuk menjadi pembantu mereka dengan bayaran $5.000 per jamnya. Keesokan harinya, mereka bertiga memulai perjalanan mereka ke gunung berapi tersebut untuk menemukan sensor milik Trevor. Pada saat mereka menemukan sensor tersebut, Hannah merasakan kalau cuaca akan berubah menjadi buruk. Lalu Hannah mengajak Sean untuk bersembunyi di dalam sebuah gua, sementara Trevor masih berusaha untuk mengambil sensornya. Tapi Trevor yang berhasil mendapatkan sensornya tiba-tiba tersambar petir karena sensor tersebut ternyata dapat menarik petir. Karena merasa hidupnya terancam, Trevor membuang sensornya sambil berlari ke arah mereka dan nggak sengaja sebuah petir menyambar mulut gua hingga menutup jalan keluar mereka. Tentu saja mereka sangat panik dan berusaha menggali reruntuhan batu di sana, tapi sayangnya tidak berhasil. Dan mereka bertiga terpaksa berjalan masuk ke dalam gua untuk mencari jalan keluar lainnya. Tapi karena saking gelapnya, Trevor hampir saja jatuh ke dalam lubang yang nggak terlalu dalam. Tapi karena mereka harus terus maju, lalu Hannah mengeluarkan talinya untuk membawa mereka turun ke dasar lubang tersebut dengan selamat. Saat berada di dasar, Hannah menemukan sebuah generator tua bekas tambang yang sudah ada sejak dulu dan berusaha untuk menyalakannya.
Ceritanya, tambang ini telah ditutup bertahun-tahun yang lalu karena terjadi tragedi yang memakan banyak korban jiwa. Akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan kereta tambang di sana dan berharap akan menemukan jalan keluar dari gunung tersebut. Tapi kenyataannya mereka harus melewati lintasan yang lebih mengerikan daripada roller coaster. Tiba-tiba Sean melihat lintasan yang terputus di depan mereka dan membuat Hannah menambah kecepatan keretanya dengan tujuan untuk melompatinya. Tapi di depan sana, kereta mereka malah terpisah dan Hannah pun harus melompat ke kereta Trevor karena lintasan Hannah telah habis. Akhirnya, mereka berdua juga harus melompat dari kereta Trevor karena lintasan itu juga telah berakhir hingga kereta tersebut menabrak dinding gua. Sean yang juga telah tiba dengan selamat, tiba-tiba melihat lubang pada sebuah dinding akibat tertabrak kereta. Lalu pada saat mereka semua masuk ke dalam sana, terdapat batu mahal seperti berlian, ruby, emerald, dan lain sebagainya yang menempel pada dinding kubah vulkanik. Tapi saat Trevor dan Hannah berpikir untuk keluar dengan memanjat ke atas, Sean malah asik mengambil beberapa berlian ke dalam tasnya. Hal tersebut membuat pijakan mereka berbunyi dan baru menyadari kalau mereka telah berdiri di atas susunan batu tipis yang disebut Muscovite. Ketika Sean berusaha untuk berjalan pelan-pelan mendekati yang lainnya, satu berlian terjatuh dari tasnya hingga membuat mereka bertiga terjun ke dalam inti bumi. Tapi karena saking dalamnya, mereka masih sempat mengobrol dan membahas tentang buku Jules Verne yang menuliskan kalau kubah tersebut memiliki kedalaman ribuan mil. Akhirnya setelah lama menunggu, mereka selamat karena terjatuh di seluncuran air yang terhubung dengan laut. Lalu pada saat sampai di daratan, mereka nggak sengaja melihat sekumpulan cahaya yang bisa bergerak di atas mereka, yang ternyata adalah sekumpulan burung purba yang telah punah 150 juta tahun yang lalu. Kemudian sekumpulan burung itu keluar melewati sebuah lubang yang membuat mereka bertiga ikut keluar. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah tempat yang menurut Trevor adalah the center of the earth. Saat menjelajahi tempat tersebut lebih dalam, mereka menemukan sebuah pohon yang pernah menjadi tempat berlindung seseorang. Di dalam sana, Sean juga menemukan sebuah buku catatan milik seseorang yang nggak lain adalah milik ayahnya sendiri. Sedangkan Hannah yang berjalan sendirian nggak sengaja menemukan botol minum milik Max dan juga mendapatkan tengkorak Max di dekat sana. Hannah pun langsung memberitahu Trevor tentang apa yang ia temukan agar Trevor segera membuatkan kuburan bagi saudaranya. Hal tersebut ternyata membuat Sean merasa sangat sedih karena ia tidak pernah melihat ayahnya lagi sejak ia berumur 3 tahun. Kemudian mereka bertiga mencoba mencari informasi dari catatan Max dan buku karangan Jules Verne untuk keluar dari tempat tersebut. Di sana, Hannah menemukan keterangan kalau mereka harus melewati lautan ke arah utara untuk menemukan sungai geser yang dapat membawa mereka kembali ke permukaan. Tapi sayangnya mereka hanya memiliki waktu 48 jam karena suhu di sekitar sana meningkat dengan cepat. Akhirnya mereka mengumpulkan bahan-bahan yang bisa mereka temukan untuk membuat sebuah rakit agar mereka dapat melewati lautan menuju ke utara. Saat mereka di tengah laut, tiba-tiba ada sekelompok ikan purba pemakan daging yang langsung menyerang mereka semua. Beruntung ada sekumpulan dinosaurus air yang memakan ikan-ikan tersebut hingga mereka berhasil berbelok sedikit dan meloloskan diri. Karena badai di sana sangat kencang, Hannah tidak kuat menahan tali layar perahu mereka yang akhirnya dipegang oleh Sean. Tapi Sean yang memegang kedua tali tersebut malah terbang karena terbawa angin. Akhirnya, Sean yang selamat dari kejadian tersebut ditemani oleh seekor burung purba untuk melanjutkan perjalanannya ke arah utara. Lalu saat Sean berada di suatu tempat, dia harus melompati bebatuan magnetis yang membentuk seperti jembatan untuk pergi ke seberang. Di tengah-tengah perjalanannya, Sean hampir saja terjatuh karena batu tersebut berputar tapi akhirnya ia berhasil melewatinya. Kemudian adegan beralih ke Trevor dan Hannah yang juga sudah sampai di daratan. Mereka harus terus berjalan karena Hannah yakin Sean selamat dan pasti juga akan menuju ke utara. Saat mereka berdua sedikit beristirahat, tiba-tiba Hannah diserang oleh tumbuhan pemakan daging yang ingin memangsa mereka berdua. Beruntung Trevor dapat mengalahkan tumbuhan tersebut satu persatu untuk menyelamatkan Hannah yang terjerat.
Lalu mereka berdua kembali melanjutkan perjalanannya dan berhasil menemukan sungai geser yang mengarah ke dalam gua. Tapi sayangnya Trevor nggak bisa menemukan Sean di sekitar sana. Akhirnya Trevor memutuskan untuk mencari Sean sendirian dan menyuruh Hannah untuk segera pergi menyelamatkan dirinya. Tapi Hannah mengatakan akan menunggu mereka berdua di sungai tersebut selama yang ia bisa. Oke, inilah dia Sean yang sudah sampai di suatu tempat dan melihat ada tulang seekor dinosaurus di sana. Tiba-tiba Sean yang mendengar suara dinosaurus lain menjadi sangat takut dan mencoba untuk bersembunyi di balik sebuah batu. Tapi sayangnya dinosaurus itu sudah nangkring di atas batu tersebut yang langsung ingin memakan Sean. Sean yang ketakutan pun dengan cepat melarikan diri dan berhasil masuk ke dalam gua yang kecil. Lalu Trevor yang mendengar suara teriakan Sean dari balik dinding berusaha untuk menjebol dinding tersebut dan berhasil menyelamatkan Sean yang terperangkap. Tapi dinosaurus itu juga berhasil menerobos dinding tersebut dan mulai mengejar mereka berdua. Kemudian Trevor berbelok arah untuk mengalihkan perhatian dinosaurus tersebut agar mengejarnya. Ternyata Trevor memiliki rencana berlari di atas Muscovite agar dinosaurus itu terjatuh ke dalam jurang. Beruntung rencana Trevor tersebut berhasil dan ia pun juga berhasil selamat. Lalu saat mereka tiba di dalam gua, di sana sudah ada Hannah yang menjemput mereka menggunakan tengkorak dinosaurus entah dari mana asalnya, karena suhu air di sungai tersebut sangat panas. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke ujung sungai hingga mereka terbawa ke kubah vulkanik yang berisi lahar aktif. Tapi sayangnya mereka melewatkan air sungai yang seharusnya masih mengalir 2-3 jam yang lalu. Lalu Trevor yang kebingungan memegang dinding di dekatnya yang ternyata basah dan dingin. Jadi menurut perkiraannya di balik dinding tersebut pasti ada air yang mengalir. Di dinding tersebut, Trevor juga menemukan magnesium yang masih menempel. Sehingga Trevor berpikir untuk membakar magnesium tersebut menggunakan flare untuk menciptakan sebuah ledakan agar dinding tersebut jebol dan mengeluarkan air. Tapi sayangnya magnesium yang menempel dekat dengan Trevor masih basah dan membuat flare-nya mati. Karena flare mereka tersisa satu, Trevor menyuruh Hannah untuk mengikatnya agar ia bisa turun ke dinding yang lebih jauh. Lalu Trevor yang bergelantungan berhasil melemparkan flare-nya tepat mengenai magnesium yang kering dan segera kembali naik ke atas. Akhirnya, air yang mengalir dari dinding yang meledak terkena lahar panas dan menciptakan semburan uap yang membawa mereka terbang keluar. Beruntung mereka mendarat di tanah perkebunan yang menurun hingga menabrak rumah seorang warga. Di sini Trevor menjelaskan kalau mereka bertiga baru saja keluar dari sebuah gunung yang ada di Italia. Jadi mereka ini masuknya dari gunung di Islandia terus keluarnya di gunung di Italia ya. Kemudian Sean memberikan sedikit bongkahan berlian yang ia ambil dari tambang pada seorang pria yang merasa dirugikan akibat ulah mereka. Ternyata mereka sangat beruntung karena Sean berhasil mengumpulkan sekantong berlian saat mereka terjebak. Akhirnya pada saat mereka semua kembali ke Amerika, Trevor mengajak temannya untuk bekerja di lab barunya yang ia bangun berkat berlian yang dibawa oleh Sean. Kemudian sebelum Trevor dan Hannah mengantarkan Sean ke airport, Trevor memberikannya sebuah buku milik Max yang berjudul Lost City of Atlantis. Siapa tahu kapan-kapan mereka bertiga akan berjalan-jalan ke sana. Sebelum naik ke dalam mobil, Sean terlihat memberi makan burung purba peliharaannya yang sengaja ia bawa karena telah menolongnya saat ia berada di dalam gunung berapi. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.